Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Biarkan wajah hantu dan menjaga mulutnya terus-menerus mengisap, tetapi iblis ciun tidak bisa bergerak. Bahkan jika ada untaian jiwa residu, bukan itu yang bisa diguncang oleh Beku Mahayana seperti Wei Tianya. Bagaimana mungkin? Kamu hanya jiwa. Aku tidak punya jiwa ajaib yang diserap wajahku, dan aku tidak pernah gagal. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Wei Tianya melihat ini, dia sedikit agresif. Saya ganggu. Ciun Mojun menyesap secara langsung. Tapi gigitan ini, wajah hantu Wei Tianya dilanda kilat, dan langsung menjadi. Wajah-wajah seperti gunung yang hancur menghilang seperti ini. Wei Tianya bodoh. Yang lain melihat adegan ini, dan mereka juga terkejut. Hanya ada satu untaian sisa, dan masih sangat kuat, yang terlalu keterlaluan. Saya mengerti. Pada saat ini, tuan tua itu memahami mengapa Chen Ping tidak takut pada jiwa iblis wajah hantu. Berani membiarkan jiwa iblis memasuki diri Anda sendiri. Ternyata ada jiwa iblis yang hebat dalam pengetahuan Chen Ping tentang laut. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana bisa hanya ada untaian jiwa yang tersisa? Dan dalam sepengetahuan orang ini, Wei Tianya bertanya terkejut. Ada untaian jiwa yang tersisa, dan kekuatannya bisa seperti ini. Tapi kekuatan mengerikan semacam ini juga terbunuh, menghancurkan daging, hanya menyisakan satu sisa-sisa. Aku leluhurmu, kamu harus melihatku tiga ibadah, panggil leluhur lama. Tepatnya, iblis ciun tidak mengatakan salah, dan dia adalah anggota iblis. Bisa terhubung. Jadi Ciun Mojun berkata bahwa dia adalah leluhur Wei Tianya. Zong, itu bisa dianggap benar. Mata Wei Tianya sedikit menyipit, dia mengira Raja Iblis Ciun sedang memarahinya dan dengan sengaja mempermalukannya. Karena kamu begitu sombong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah itu, bayangan Wei Tianya semakin mengeras, dan kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Kemarahan mulai memenuhi udara. Brengsek, aku bilang aku leluhurmu, dan aku hanya mencoba memujimu. Anakmu bahkan tidak mengetahuinya. Mengangkat. Petik 2. Kabut hitam yang akhirnya memenuhi Wei Tianya menghilang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya ditampar dengan kuat. Di depan Raja Iblis Ciun, Wei Tianya menemukan bahwa dia tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Ciun hanya mempermainkannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dengan tamparan barusan, hantu yang diproyeksikan olehnya pasti sudah lama hancur. Raja Iblis Ciun mendatangi Wei Tianya, lalu meraih Wei Tianya dan memberinya mulut yang keras lagi. Semua orang menatap kosong, bahwa Wei Tianya adalah biksu tingkat ketiga di alam Mahayana, meskipun itu hanyalah ilusi yang diproyeksikan. Bayangan bukanlah entitas, tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan sekarang mulutnya ditampar oleh jiwa iblis. Dan sepertinya Wei Tianya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Tamparan di wajah ini membuat Wei Tianya tertegun. Di saat yang sama, matanya dipenuhi ketakutan. Karena dari aura Raja Iblis Ciun yang sangat lemah, dia mendeteksi aura yang bukan milik dunia surga dan manusia. Kamu, apakah kamu jiwa iblis dari surga? Wei Tianya bertanya dengan tubuh gemetar. Kamu masih memiliki pandangan ke depan. Aku adalah Raja Iblis dari alam surga, dan sisa jiwaku datang ke surga dan alam manusia secara tak terduga. Bahkan jika jiwaku hanya tersisa sedikit, tidak seperti kamu, seekor semut, yang dapat mengatakan tiga hal. 4. Petik 2. Raja Iblis Ciun berkata dengan dingin. Surga, Raja Iblis. Mata Wei Tianya membelalak dan dia kencing ketakutan. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda ingin bertarung dengan iblis di surga? Belum lagi pihak lain memiliki sisa jiwa yang tersisa, bahkan jika ada sedikit kesadaran spiritual yang tersisa di sini,
itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh alam Mahayana miliknya. Sekarang Wei Tiannya akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat kelima, begitu hebat. Selain itu, Tetua Tu dan Huo Dong, semuanya biksu Mahayana, meninggal di tangan Chen Ping. Ternyata ada Raja Iblis yang hidup di lautan kesadaran, jadi apa yang kamu takutkan? Tapi Wei Tiannya tidak tahu bahwa Chen Ping tidak sepenuhnya bergantung pada Raja Iblis Ciyun. Selain kekuatan garis keturunannya sendiri, Chen Ping juga memiliki banyak hal yang bisa dia gunakan. Esensi api, lonceng pola naga, busur Raja Ilahi, dan binatang kecil penelan langit yang hanya tahu cara makan tetapi tidak melakukan banyak pekerjaan. Bintang sumber sedang menunggu Chen Ping menyala. Ini juga yang diandalkan oleh Chen Ping. Chen Ping tidak hanya mengandalkan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun. Wei Tiannya tidak mengetahui hal ini. Sekarang dia hanya tahu bahwa Raja Iblis Ciyun adalah sisa jiwa Raja Iblis Surgawi, yang membuatnya takut. Senior, leluhur, saya salah. Saya tidak tahu itu roh leluhur, dan saya menyinggung leluhur dengan berbicara kasar. Wei Tiannya menangis dan memohon belas kasihan. Seorang biksu agung dari alam Mahayana tingkat ketiga, penguasa sekte wajah hantu. Wei Tiannya, yang saat ini tak tertandingi dan mengagumkan serta membujuk, menangis sekarang. Melihat penampilan Wei Tiannya yang pengecut, Raja Iblis Ciyun langsung kehilangan minat. Saat bertemu Chen Ping mengetahui identitasnya dan sepertinya tidak takut menangis. Pengecut sialan ini masih menjadi pemimpin klan. Pengecut, kamu benar-benar mempermalukan kami para iblis, keluar dari sini. Raja Iblis Ciyun kehilangan minat untuk bermain, dan melambaikan tangannya, dan bayangan Wei Tiannya langsung menghilang. Pada saat yang sama, Wei Tiannya, yang berada di aula utama sekte wajah hantu, membuka matanya, dahinya penuh rasa dingin. Keringat. Saat dia melihat ke bawah, dia sudah basah. Sekarang jika kamu memberinya keberanian, dia tidak akan berani membalas dendam terhadap Chen Ping lagi. Audionya Masno 22. Wei Tiannya menangis dan memohon belas kasihan seperti anjing, dan akhirnya menghilang, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa identitas jiwa iblis di tubuh Chen Ping, tapi itu benar-benar membuat Wei Tiannya takut hingga menangis. Baru saja Raja Iblis Ciyun mengumumkan identitasnya, hanya Wei Tiannya yang mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, saat Raja Iblis Ciyun meludah, seringai Wei Tiannya langsung hancur. Tak satu pun dari mereka di sini yang memiliki kekuatan seperti ini. Huo Yuanting tahu bahwa dia mungkin mendapat masalah hari ini. Tapi melihat segel api ilahi di tangan Chen Ping, Huo Yuanting juga cemburu. Ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi dia telah bekerja sangat keras untuk segel api ilahi, dan sekarang segel itu jatuh ke tangan Chen Ping. Adik laki-laki, kamu hebat sekali. Zuling memandang Chen Ping dengan kagum dan berkata, Penatua Yu, Wei Qing dan yang lainnya juga berkumpul, dan semua orang memuji Chen Ping. Huo Yuanting, sekarang putramu sudah mati, dan jelas kamulah yang berkolusi dengan sekte wajah hantu, tapi kamu menjebak yang lebih tua dan yang lainnya. Sekarang saya ingin menarik kembali perintah saya dan mencopot Anda dari posisi penjabat pemimpin sekte. Pemimpin sekte tua itu memandang Huo Yuanting dengan dingin dan berkata, Singkirkan aku, mengapa kamu harus menghapusku? Anda bukan lagi pemimpin sekte, dan saya bukan penjabat pemimpin sekte. Saya adalah pemimpin sekte sebenarnya dari sekte Xian sekarang, dan saya memiliki segel api ilahi untuk mengidentifikasi diri saya sebagai master. Huo Yuanting mendengus dingin. Apakah Anda mengenali pemilik segel api ilahi? Pemimpin sekte tua itu tersenyum, sekarang segel api ilahi tidak lagi ada di tangan Anda. Di sini, Anda masih ingin menjadi master sekte seperti apa? Petik 2. Kamu tidak lagi memiliki segel api ilahi, jadi kamu bukan pemimpin sekte. Mengapa kamu memecatku? Menurut aturan,
Saya adalah pemimpin sekte terakhir dari sekte Xian. Sebelum pemimpin sekte baru lahir, bahkan jika saya tidak memiliki segel api ilahi, saya tetap menjadi pemimpin sekte. Huo Yuanting mulai menggunakan celah dalam aturan sekte Xian untuk membantahnya. Sekarang segel api ilahi ada di tangan adik laki-laki junior dan dia telah mengenali gurunya. Apakah itu berarti adik laki-laki junior dianggap sebagai penguasa sekte tersebut? Kata Zuling, kalau begitu Chen Ping sama sekali bukan murid sekte Xian saya, dan segel api ilahi tidak bisa berada di tangannya. Sebagai murid sekte Xian, kami memiliki kewajiban untuk melindungi segel api ilahi agar tidak diambil oleh orang luar. Huo Yuanting mulai menghasut banyak murid sekte Xian. Anda harus tahu bahwa segel api ilahi sangat penting di hati para murid ini, jika tidak, pemimpin sekte tidak perlu mengenali master dengan segel api ilahi. Sekarang identitas Chen Ping telah terungkap, dia bukanlah murid dari sekte Xian, jadi tidak pantas untuk memegang segel api ilahi. Bahkan jika dia mengenali tuannya, Chen Ping tidak boleh diizinkan untuk mengambil segel api ilahi. Siapa bilang Chen Ping bukan muridku dari sekte Xian? Master sekte tua bertanya balik. Tentu saja tidak. Tak satu pun dari kita mengetahui kebaikan Penatua Yu. Kita pasti telah mengumpulkan uang Chen Ping untuk membawanya ke sini. Dan dengan apa yang Penatua Yu lakukan, mustahil baginya untuk menjadi guru Chen Ping. Kata Huo Yuanting, ya, Penatua Yu tidak bisa menjadi majikan Chen Ping, tapi saya bisa menjadi ayah mertua Chen Ping. Chen Ping sudah memiliki hubungan fisik dengan putriku dan telah menjadi pamanku. Statusnya lebih penting daripada murid sekte Xian. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan segel api ilahi? Master sekte tua itu mendengus dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit bodoh. Kapan dia dan Zuling memiliki hubungan fisik? Bukankah itu hanya mandi? Dunia surga dan manusia sangat terbuka. Mandi saja, bukankah kita harus bersama? Chen Ping sendiri tidak mengetahuinya, tapi dia telah menjadi paman dari pemimpin sekte lama. Zuling tersipu ketika dia mendengar ayahnya mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Dan murid lain dari sekte Xian semuanya iri, cemburu, dan benci pada Chen Ping. Anda pasti kenal Zuling. Tapi dia adalah dewi di hati banyak pria. Jenis yang membuatmu gemetar hanya dengan melihatnya. Dewi seperti itu sebenarnya ditiduri oleh Chen Ping. Memikirkannya saja membuatku iri. Adik laki-laki, kapan kamu tidur dengan kakak senior Zuling? Wei Qing sangat bingung. Dia telah mengikuti Chen Ping selama periode ini, dan dia tidak melihat adanya peluang untuk Chen Ping. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab Wei Qing. Saat ini, Huo Yuanting tercengang ketika mendengar kata-kata pemimpin sekte tua itu. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping benar-benar akan bersama Zuling. Coba pikirkan, anakku dikeluarkan dari sekte Xian hanya karena sedikit menggoda Zuling. Tapi sekarang Chen Ping telah tidur dengan Zuling, tidak terjadi apa-apa. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia mengambil segel api ilahi dari tangan Chen Ping. Orang ini ingin mengambil kembali segel api ilahi ke tangannya sendiri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Menghadapi Huo Yuanting, Chen Ping menunjukkan rasa jijik. Saya melihat aura api meletus dari segel api ilahi, dan aura api yang mengerikan itu jatuh ke arah Huo Yuanting seperti gunung. Tubuh Huo Yuanting terguncang, dan dia merasakan tubuhnya berderit di bawah tekanan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Nafas ini membuat Huo Yuanting mustahil untuk bangun. Huo Yuanting, yang berada di alam Mahayana, sedang berbohong seperti anjing saat ini. Huo Yuanting berjuang mati-matian, tetapi semakin dia berjuang, semakin sulit dia bernapas. Pada akhirnya, Huo Yuanting berhenti meronta. Meskipun ada keengganan di matanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Master sekte tua melihat penampilan Huo Yuanting dan mendesah pelan, Huo Yuanting, aku telah merindukanmu selama bertahun-tahun di sekte Xian, dan putramu juga sudah mati.
Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi kamu akan dikeluarkan dari Sekte Xian dan kamu tidak akan pernah diizinkan tinggal di Sekte Xian. Setengah langkah menuju gerbang api ungu. Setelah Master Sekte Lama selesai berbicara, Chen Ping menyingkirkan aura api.